Pak Rio, saya tadi sangat ini sekali loh, kaget gitu loh dengan penampakan apa yang saya lihat secara langsung. Mungkin tadi pemirsa di rumah juga bisa melihat ya, ada lilinnya bergerak sendiri dan saya memanggil terus dan akhirnya memang terjadi. Kok bisa ya? Ini supaya mungkin dulu akibat mandi kembang ada yang diminum. Gimana supaya itu bersih dari badan saya ya? Di badannya masih ada ya, Roy? Di badannya sebenarnya masih ada. Sebenarnya gini, tidak perlu mandi kembang lagi Pak Rio. Tapi Pak Rio benar-benar kayak berbuat baik yang banyak. Kemudian waktu untuk ibadahnya lebih dibanyakin. Nah itu yang selalu terganggu. Nah harus dilakukan Pak Rio. Soalnya mengingat usia, Pak Rio tampaknya harus sudah santai-santai. Iya. Kemudian saya masuk lagi ke dalam rumah Pak Rio. Saya merasakan rumah Pak Rio itu bukan kayak tempat tinggal. Jadi setiap kali di sana ngerasain kayak ganjil dan ngerasain panas dan Iya. nggak nyaman. Nggak nyaman, benar. Dan saya merasakan, ya kasurnya nempel ya. Apa? Kasurnya nempel ya. Iya tuh ke tembok itu lah nggak dipakai. Saya ngelihat di dalam penglihatan batin saya di kamarnya kasurnya nempel tembok. Iya. Itu bed sofa itu. Nggak kami pakai. Sofa bed, sofa. Terus saya ngelihat di sini di atas lemarinya banyak tumpukan kerdus. Iya. Saya melihat kejanggalan-kejanggalan yang saya lihat di rumahnya. Banyak sekali energi kotor yang harus menurut saya sih harus dibersihkan ya. Karena saya lihat di sini kok banyak barang-barang yang nggak kepake masih ada disimpan sana simpan di sini. Seperti Percis. itu. Begitu. Itu saya bilang sama istri saya, kamu nyimpan-nyimpan ini buat apa? Kasih aja sama orang. Kadang-kadang saya salah? Saya bilang begini, itu setahun 2 tahun akhirnya nanti rusak, kan juga nggak bisa dipakai. Kasihkan aja sama orang, saya bilang gitu. Jadi itu persis yang dikatakan Pak Kios itu menumpuk di kamar itu sampai saya pun kalau mau masuk gitu kayak ada sesuatu gitu. Betul. Pak. Itu yang saya rasakan di sini. Berarti udah cukup lama ya dia Udah jalanin cukup lama. gini-ginian nih. Terus saya juga ngerasain bahwa begitu saya masuk rumahnya lagi, saya mencium bau kamar mandi. Saya melihat kamar mandi. Kamar mandi ketika saya ngeliat ke atas kayak ada lubang. Iya, ada. Lubangnya itu kayak nggak beraturan. Betulkah? Iya. Saya mencium itu loh. Aroma kamar mandi yang khas sekali dengan lubang di atasnya. Itu yang saya rasakan. Ini maaf, saya bukan menjelekkan istri saya. Dosa saya kalau kebersihannya kurang. Betul sekali. Saya ngelihat kotor dan berantakan. Iya, jadi sedangkan sifat saya nggak seperti itu. Betul. Nempel. Pertama kita lihat ya, saya udah masuk ke rumah kamu. Pertama, Pak Rio. Saya melihat kasurnya nempel. Kemudian di atas lemari banyak kerdusnya, itu yang saya lihat. Kedua, saya masuk lagi bagian tengah-tengah. Kemudian ada meja makan juga tapi kecil. Iya. Terus saya masuk lagi ketiga. Saya lagi cari-cari ruangan kamar mandi. Kemudian saya masuk ke kamar mandi. Ada aroma-aroma yang khas kamar mandi jadul gitu loh. Kamar mandi yang Jawa. tidak wajar. Kamar mandi yang ada bolongannya di atasnya kayak gerowak sedikit. Itu betulkah semuanya? Itu saya dapetin informasi ini juga berdasarkan vision saya dan saya diceritain sama ini. Terus saya beberapa yang lalu itu saya di kamar mandi itu tiba-tiba saya sakit di sini. Tuh. Mungkin setan ini nggak senang karena saya ulangi saya sholat malam, saya sholat rajin gitu. Apa dia nggak senang? Tapi kalau saya nggak sholat, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Harus sholat sering-sering, harus ibadah yang rajin, apapun keyakinannya. Itu sih, saya menangkap semua berita-berita dan semua data-data yang saya kumpulkan di otak saya, itu yang persis saya lihat. Ini saya minta tolong gimana supaya ini bisa Oke. clear gitu loh, orang ini pergi. Saya pengen banget nih
rumahnya dibersihin dulu. Banyak banget barang-barang Yang nggak kotor, kepake, nggak iya. nggak kepake. Semua kardus yang udah nggak ada isinya tapi tetap disimpan ya. Saya bingung. Dan juga Itu yang saya lihat. jorok, Dan debuan. benar. Pak. Dan Pak Rio juga harus fokus juga dengan kehidupan yang nyata. Saya ngerasa pelan-pelan nih jika beresin barang dalam penglihatan batin saya. Pak Rio lama-lama ditinggalin sama makhluk halus. Kan waktu Pak. itu Pak, saya mau tanya dulu ya Boleh. ke Natali. Apa tanggapan kamu ngelihat ada sosok Pak Rio yang melakukan seperti ini? Kalau untuk lepas bisa apa tidak kan saya juga kurang paham. Ya mungkin saja ini juga karena pikiran juga Pak Rio merasa dari dulu banget Pak Rio melakukan hal-hal seperti ini, ada makhluk yang nempel dan lain-lain. Jadi seperti apapun yang dilakukan jadi terasa itu karena makhluk itu, makhluk ini dan lain-lain. Jadi seperti tadi Roy juga bilang kan mungkin melakukan hal-hal yang Roy minta terlebih dahulu, mungkin membersihkan ruangan, terus udah itu lebih melakukan hal-hal yang positif, jangan terlalu memikirkan ada hal-hal gaib lainnya. Siapa tahu itu hanya di pikiran Bapak karena sebetulnya ini, saya potong sedikit. Mungkin Pak Kiyoshi bisa lihat benar apa enggak, apa saya salah. Ketekanan fisik psikologis saya itu karena rumah kotor. Iya, itu saya udah tahu, sudah saya cek. Saya juga. Saya nggak bisa kotor saya. Iya, saya udah cek rumahnya kok. Saya sudah cek sampai kardus-kardusnya juga. Bye. Iya. Apa kamu butuh apa, Roy? Memang beda pendidikan saya dengan istri saya jauh. Jauh sekali. Mas Mario, tenang. Apa, Roy? Apa yang kamu lihat, Roy? Tunggu. Sini, Nat. Oke. Roy, jelasin, Roy. Apa yang kamu lihat, Roy? Saya melihat sosok perempuan ini datang dan hampir menghampiri Pak Rio. Itu yang saya rasakan. Tapi sekarang diusir. Nggak ada. Aduh, Pak. Saya kalau kayak gini ini saya nggak berani mengatakan sampai karena nanti akan jadi pertengkaran. Intinya rumahnya saya ngeliat berantakan loh. Saya ngeliat banyak kardus juga, Bay. Banyak barang-barang yang kayak misalnya tempatnya kardusnya rice cooker ya udah rice cooker udah nggak ada, tapi tetap ada barang kardus-kardusnya. Itu justru jadi tempatnya tempat ya. mereka. Tempat mereka kumpul. Betul. Pak, kenapa harus ngandalin istri? Mulai aja dulu, Pak. Kan Bareng-bareng. gini, waktu Lebaran kemarin dia pulang, saya nggak ikut pulang. Saat dia pulang ke saya bersihin itu semua. Terus sekarang kotor lagi. Berantakan lagi. Bukan berantakan lagi, misalnya seperti kain lap, itu sudah suci bersih. Itu kalau, mungkin kalau orang melihat saya malu. Itu kalau habis masak itu berantakan saya bilang. Saya melihat saja gitu ya, jangankan orang lain gitu. Jadi kadang-kadang, sudahlah, akhirnya saya terbawa akhirnya tertekan psikologis saya. Oke. Baik, Pak Rio. Aduh, mudah-mudahan apa yang saya beberkan tentang rumah, tentang makhluk halus, semoga nyantol untuk dipertimbangkan dengan sang istri. Mudah-mudahan doa saya, Roy Kiyoshi, berharap sang istri bisa satu visi dan misi untuk membereskan rumahnya. Nggak bisa, Pak. Bisa, Pak. Berat orang. Ya, demi gimana ya? Demi mengusir. Enggak, karena sudah bertahun-tahun dari dulu. Dia juga mengakui sama teman kerjanya. Saya nggak buat sama abang itu karena kebersihannya, katanya. Baik, semoga yang terbaik buat Pak Rio ya. Oke.
Tapi kalau yang saya kena di warung itu santet apa itu bukan? Apa karena penyakit medis memang? Penyakit medis sih saya juga lihat. Medis juga ada. Ya. Baik. Ada medis. Apa karena persaingan bisnis gitu? Medis sih sebenarnya. Medis ya. Ada mengingat usia. Karena gini, pola makan saya juga nggak bagus. Jarang makan. Tapi memang saya nggak merokok, nggak pernah begadang. Tapi saya perhatikan pola makan saya gitu. Baik. Baik, Oke. terima kasih, Pak Rio, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Roy dan juga Natalie dan juga yang kita bahas semua di sini Ini mama udah keluar nggak? Sudah menjauh. sudah menjauh. Pak, tadi barusan yang terakhir yang dilempar Roy itu membuat dia menjauh pergi. Mudah-mudahan Bapak bisa menjalankan dan membersihkan semuanya nih di rumah nih Pak. Iya. Kalau ular itu tadi tujuannya apa ya? Iya, itu hanya apa ya? Mimpi Roy. Bunga tidur. Bunga tidur. Ya, jadi baik-baik aja ya Pak. Iya. Terima kasih Bapak sudah hadir. Iya. Tetap yakinin diri Pak dan mudah-mudahan ya anak Bapak bisa tenang di alam sana. Bapak boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Terima kasih Pak Kiyoshi. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Permisi. Misi. Baik. Silakan. Anda berhak berlari sejauh apapun untuk memperjuangkan kehidupan. Tetapi ada kalanya Anda harus berhenti untuk mengambil nafas. Dan Anda melihat seberapa jauh Anda berlari.